Bentar ya, lemot. Udah kelihatan ya teman-teman? Oke. Jadi kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita kan kemarin membahas akuntansi perusahaan jasa secara teori, secara umumnya gitu. Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi perusahaan jasa yang perhitungannya. Kemarin kita telah membahas ini perusahaan jasa dan ciri-cirinya, dan kemudian bukti-bukti transaksinya, terus akun-akun dan aturan debit dan kredit dalam akuntansi perusahaan jasa. Nah, hari ini kita akan belajar tahap-tahap akuntansi perusahaan jasa, yaitu yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap penyesuaian, yang ketiga ada tahap pelaporan, dan yang keempat adalah tahap penutupan atau tahap terakhir. Oke, aku jelasin dulu tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan dalam akuntansi perusahaan jasa itu meliputi ini, ada empat poin. Yang pertama adalah analisis setiap transaksi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akun. Nah, kita analisis dulu nih akunnya, termasuk akun harta atau akun modal atau akun pendapatan gitu. Dan juga kita analisis kalau akun harta itu bertambahnya di debit atau di kredit, pendapatan di debit atau di kredit gitu. Yang pertama ini. Yang kedua adalah memasukkan informasi transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, setelah kita sudah analisis transaksinya, terus kita juga analisis bukti transaksinya gitu, kita masukkan informasi tersebut ke dalam jurnal umum. Yang ketiga adalah mentransfer atau memposting informasi jurnal umum ke akun yang sesuai di buku besar. Jadi di jurnal umum itu kan ada kas, ada pendapatan, ada modal gitu, kita kelompokkan di buku besar, disatukan saldonya gitu. Terakhir, yang tahap pencatatan yang terakhir adalah mengumpulkan lalu mencatat saldo akhir di buku besar, kemudian di neraca saldo. Nah, saldo akhir akun di buku besar ini akan dicatat di neraca saldo pada nantinya. Nah, neraca saldo ini harus balance ya teman-teman, antara debit sama kredit harus balance. Nah, gitu. Tapi ada rumornya itu anak akuntansi itu kalau balance itu belum tentu benar, kalau nggak balance itu udah pasti salah. Jadi hati-hati dalam dalam mencatat perhitungan akuntansi perusahaan jasa. Hmm. Nah, ini nanti transaksinya, nanti kita akan bahas bareng-bareng di Excel. Sebentar teman-teman, aku unmute dulu karena maaf kalau ya berisik gitu, karena di rumahku ramai. Yang kemudian yang tahap setelah tahap pencatatan adalah tahap penyesuaian atau tahap pengikhtisaran. Nah, ini kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian setiap akun yang ada di neraca saldo, perlu diteliti apakah saldo akun-akun tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian penyusunan jurnal penyesuaian itu akan berakibat pada besarnya saldo akun tertentu pada neraca saldonya. Jadi kita tuh buat jurnal penyesuaian itu tuh untuk menyesuaikan, kayak misalkan pelengkapan gitu. Di awal periode itu sebuah kantor tuh
jumlah perlengkapannya di kantor tuh ada 10. Nah, di akhir periode misalkan tinggal 2 gitu. Berarti kan 8-nya harus disesuaikan gitu. Sisanya harus disesuaikan di di jurnal penyesuaian. Nah, nanti di jurnal penyesuaian, setelah di jurnal penyesuaian kita akan buat kertas kerja. Nah, kertas kerja satu-satu dari jurnal penyesuaian ini akan ditulis di kertas kerja nantinya. Kita akan bahas itu di Excel nanti. Ya. Nah, ini nanti bentar aku unmute dulu. Ini nanti apa transaksinya gitu. Nanti akan kita bahas di Excel. Nah, yang kemudian yang tahap ketiga adalah tahap laporan. Nah, tahap laporan itu adalah salah satu tahap dalam akuntansi perusahaan jasa dalam membuat laporan-laporan keuangan. Nah, ini ada tahap di mana akuntan ini sangat diperlukan ya teman-teman, karena tahap laporan adalah tahap yang mencerminkan perusahaan tersebut gitu. Laporan keuangan ini adalah antara lain adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Untuk selebihnya nanti kita bahas di Excel. Yang kemudian yang terakhir adalah tahap penutupan. Nah, tahap penutupan ini adalah salah satu tahap dalam akuntansi perusahaan jasa untuk menutup akun-akun nominal atau akun sementara yang dicatat pada jurnal penutup. Nah, seperti pertemuan minggu lalu, akun itu akan dibagikan menjadi dua, antara akun real dan juga akun nominal. Nah, akun nominal ini nanti akan ditutup di jurnal penutup. Akun nominal itu apa saja? Jadi ini, akun-akun pendapatan, ada beban, kemudian ada privat dan juga laba rugi. Nah, gimana sih cara nutupnya? Nah, jadi akun-akun pendapatan akan ditutup dengan di debit, kan dan kan saldo normalnya pendapatan kan di kredit. Nah, kita buat di kredit, di debit, gitu, kebalikannya supaya nanti saldonya nol. Kemudian kita akan menerbitkan atau mencatat sebuah akun baru, yaitu ikhtisar laba rugi, nanti di kredit. Kemudian beban ditutup di kredit. Kemudian akan muncul akun baru, yaitu ikhtisar laba rugi, dicatat di debit. Kemudian prive ini walaupun akun real sebenarnya, tapi harus ditutup gitu, karena akan mempengaruhi modal. Jadi prive ditutup dengan mengkreditnya, karena saldo normalnya prive adalah debit. Ya, kita buat saldo nolnya di kredit dan kemudian di debit modal. Kemudian laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini menyesuaikan antara jumlah pendapatan dan juga beban. Nah, kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, nah nanti kan di debit kan lebih banyak daripada di kredit. Nah, nanti kalau berarti kan laba berarti laba, kemudian ikhtisar laba rugi, kemudian ikhtisar laba rugi dicatat di debit, kemudian modal dicatat di kredit. Tuh. Kalau rugi sebaliknya. Berarti kalau sebaliknya kan beban lebih besar daripada pendapatan. Nah, beban kan di kreditnya nanti lebih banyak di kredit, maka nanti ruginya di kredit, kemudian modalnya di debit gitu. Nah, ini ringkasannya. Jadi tahap pencatatan itu apa? Tahap pencatatan adalah analisis bukti transaksi jurnal dan posting ke buku besar. Kemudian tahap pengkisaran atau tahap penyesuaiannya ini membuat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, dan juga kertas kerja atau neraca selajur nanti nama lainnya. Gitu. Kemudian tahap pelaporan itu menyusun tahapan keuangan, tahap penutup itu membuat
jurnal penutup, neraca 1 juta penutupan, dan juga jurnal pembalik. Aku share screen Excel. Tadi tidak ada pertanyaannya, teman-teman. Atau mungkin ada pertanyaan, langsung aja cek atau langsung unmute. Ini sudah terlihat ya, teman-teman. Oke. Jadi ini ada transaksi dari ini Januari, bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 20 tahun 2017. Nah, kemudian kita akan membuat jurnal umumnya. Langsung aku copy aja biar ini. Jadi transaksi yang pertama ini adalah Pak Solihin menyetorkan uang tunai 50 juta kepada perusahaan sebagai modal usaha. Nah, ini berarti kita menganalisis bahwa tanggal 1 Januari 2017 ini itu tuh berarti kita catat tanggal Januari. Mungkin langsung di sini aja. Di sini aja. Tanggal 1 bulan 1 dalam tahun 2017, Pak Solihin menyetorkan uang tunai 50 juta kepada perusahaan sebagai modal usaha. Berarti kita analisis, kita catat Januari tanggal 1. Nah, menyetorkan uang tunai 50 juta, berarti yang bertambah kas kan, teman-teman? Kas di debit. Kemudian modal Pak Solihin di kredit. Jadi ingat-ingat buat saldo normalnya itu. Jadi harus hafal di luar kepala kalau bisa. 50 juta. Kemudian tanggal 2 nih. Perusahaan membayar biaya listrik 500.000 dan biaya gaji 1 juta. Nah, ada yang bisa buat ini analisisnya bagaimana? Dicatatnya bagaimana? Bisa langsung chat atau unmute ya, teman-teman. Nah, ini pas perusahaan membayar biaya listrik 500.000 dan juga biaya gaji 1 juta. Gimana? Ini termasuk beban atau apa? Ya benar, beban. Beban apa? Ada namanya beban listrik atau beban gaji atau beban apa gitu. Ya nanti kas berkurang ya 1.500.000. Oke. Beban listrik dan gaji benar. Itu di debit atau di kredit ya teman-teman? Di debit atau di kredit nanti dicatatnya.
Bebannya dicatat di debit atau di kredit? Ya benar di debit kata Rahina. Kemudian kata Nesla juga di debit. Oke, aku catat aja langsung. Jadi beban listrik. Kemudian, nah beban gaji. Masing-masing 500.000 dan juga 1 juta. Kemudian kas berkurang di kredit sejumlah 1.500.000 karena 1 juta ditambah 500.000. 1.500.000. Kemudian tanggal 3. Tanggal 3, perusahaan menerima pembayaran uang tunai dari pelanggan senilai 5 juta. Nah, ini termasuk akun apa ya, teman-teman? Ada yang bisa langsung dicat atau unmute. Ini masuk akun kas atau akun modal atau akun utang gitu. Perusahaan menerima uang tunai dari pelanggan sebesar 500 juta. Kas utang. Jadi ini enggak ngutang ya teman-teman. Enggak ngutang. Pelanggan itu enggak ngutang. Ini. Pelanggannya itu enggak ngutang. Tapi berarti enggak termasuk ke piutang ya. Ya nanti kas bertambah. Kemudian ada akun lagi. Akun apa itu? Bukan piutang tetapi kas nanti bertambah di debit, kemudian nanti ada yang bertambah lagi yaitu di kredit apa akun apa? Ada yang tahu? Oke, jadi akun pendapatan ya nanti. Ini kan perusahaan kan menerima uang tunai. Berarti kan pelanggannya itu kan bayar ke perusahaannya. Jadi perusahaan itu mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu adalah akun pendapatan. Akun pendapatan jasa kalau ini kan bengkel ya teman-teman. Karena perusahaan jasa, jadi perusahaan jasa akunnya. Jadi tanggal 3 nanti kas bertambah di debit sebesar berapa 5 juta. Kemudian pendapatan jasa di kredit 5 juta. Mungkin ada pertanyaan? Belum tahu. Oke. Kemudian tanggal 4. Tanggal 4 Pak Solihin mengambil uang perusahaan 1 juta untuk keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi ini sebagai garis bawahi. Garis bawah keperluan pribadi. Ini termasuk akun apa ya? Ada yang bertambah di debit dan juga ada di bertambah di kredit. Oke, benar, prepaid. Prepaid bertambahnya di debit atau di kredit, teman-teman? Benar, kata Rahina, Nasya Putri, dan juga Ilmi prepaid. Benar. Tapi bertambahnya di debit atau di kredit? Benar, kata Nasya Putri, di debit. Oke. Dan juga bertambah di kredit apa ya, teman-teman? Akun apa yang nanti pasangannya prepaid di kredit? Nah, ini uang tunai. Nah, uang tunai itu benar kata Raina kas. Jadi prive dan juga kas. Di tanggal 4, prive bertambah di debit di sisi kiri, kemudian kas berkurang di kredit. Karena kas adalah saldo normalnya di debit. Prive sebesar 1 juta.
Kemudian tanggal 5, perusahaan meminta pinjaman dari bank senilai 20 juta. Nah, ini meminta pinjaman dari bank ini termasuk akun apa, teman-teman? Akun utang. Utang kan ada utang usaha, ada utang bank, ada utang wesel, ada utang hipotek gitu. Ya, benar kata Nasya, utang bank. Ini termasuk utang bank. Nah, utang banknya ini karena tidak ada penjelasannya, kita anggap sebagai utang bank yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau utang jangka pendek. Utang bertambah di debit atau di kredit, teman-teman? Utang bank nanti bertambah di debit atau di kredit? Benar kata Nasya Putri, Rahaina, dan Vanessa. Jadi utang bank bertambahnya di kredit. Nah, nanti pasangannya di debit apa ya, teman-teman? Karena kita kan menerima uang nih 20 juta. Nah, kita akan menerima apa ya? Menambah akun apa ya? Benar kata ini kas. Di tanggal berapa? Tanggal 5 Januari. Kas bertambah di debit sebesar 20 juta. Kemudian utang bank bertambah di kredit sebesar 20 juta. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Selanjutnya tanggal 12. Nah, dilunasi ke bank sebesar 2 juta. Ini utangnya tanggal 5, kemudian dilunasi tanggal 12. Sebesar 2 juta. Nanti muncul akun apa ya, teman-teman, di debit maupun di kredit? Muncul akun di debit, muncul akun piutang. Enggak ya, teman-teman, enggak ya ini. Piutang kan kayak pelanggan ngutang ke perusahaan gitu. Kalau piutang, kalau utang kan perusahaan ngutang ke pihak lain gitu. Jadi kurang tepat. Kas di kredit. Benar, kas di kredit. Benar. Kemudian utang bank di kredit, di debit. Benar kata Nasia Putri, utang bank di debit. Jadi kita apa? Tulis, dicatat utang bank di debit karena kan utang bank kan eh, saldo normalnya kan di kredit. Nah, kita lunasi nih ke banknya 2 juta. Berarti utang yang ada di kredit ini berkurang 20 juta, berkurang 2 juta. Berkurangnya di mana? Di debit. 2 juta. Kemudian kas karena kita iya kas. Kas di kredit. Karena kan kita ngeluarin uang gitu. Jadi eh, bertambahnya tuh di kredit, berkurangnya di kredit. Kemudian tanggal 13 diberi peralatan kantor 10 juta dibayar kemudian atau di kredit atau diutang gitu. Ini masuk akun apa ya? Di debitnya dicatat apa? Akun apa?
Mohon maaf teman-teman, aku tadi terlempar karena jaringannya kurang stabil. Mungkin nanti aku akan on cam, jadi biar stabil, lebih stabil jaringannya. Oke, kita mulai lagi. Sudah terlihat ya teman-teman? Maka oke, di tanggal 13 langsung aja tanggal 13. Tanggal 13 dibeli peralatan kantor. Berarti kan akun peralatan di debit, pertama di debit, kemudian karena dia perusahaan yang utang, maka bertambah utang usaha. Karena kan berhubungan dengan usaha perusahaan tersebut sebesar 10 juta. Oke. Tanggal 14 diberi peralatan kantor 15 juta, baru dibayar 5 juta. Jadi di tanggal 14 ini diberi peralatan kantor 15 juta, baru dibayar 5 juta, kemudian sisanya dibayar kemudian gitu maksudnya. Jadi ini gimana teman-teman? Yang pasti akun peralatan bertambah di debit, ya kan? Peralatan sebesar 15 juta. Nah, kemudian baru dibayar 5 juta, baru dibayar 5 juta, kemudian sisanya utang. Jadi kita catat dulu utang usaha, di kredit sebesar, karena dibayarnya baru 5 juta, berarti 15 kurangi 5 juta, berarti 10 juta. Kemudian kas, karena kan perusahaan sudah mengeluarkan uang, sudah bayar, berarti kas dicatat kas di kredit sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 15 diberi peralatan kantor sebesar perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah, ini masuk akun apa teman-teman? Masuk akun perlengkapan atau peralatan atau harta yang lain di debit? Benar kata Raina, benar juga kata Putri, perlengkapan. Jadi kita tulis perlengkapan saja, nggak usah ada kantornya karena apa sudah pakemnya gitu, pakemnya. Jadi udah ada aturannya. Jadi nama akunnya itu perlengkapan. Nomor tanggal 15 perlengkapan sebesar 2.500.000 di debit. Kemudian secara tunai. Nah, ini masuk akun apa teman-teman di kreditnya nanti? Benar, kas di kredit benar. Oke, kas sebesar 2.500.000. Oke, tanggal 17. Nah, ini ilmi ada piutang. Lunasan piutang tanggal ini maksudnya perusahaan sebelum Januari 2017 tuh ada utang ke ada piutang gitu dari pelanggan lain. Jadi pelanggannya itu ngelunasi utangnya gitu. Jadi ini tanggal 17 pelunasan piutang 1.500.000 dari pembelian jasa kemarin. Nah, ini kita catat di debitnya piutang. Nah, ini baru piutang. Piutang sebesar 1.500.000. 1.500.000. Sama apa?
sama pendapatan karena sudah diakui pendapatannya. Karena perusahaan sudah mengakui jasanya, sudah melakukan jasanya, dan juga pelanggannya juga sudah membayar. Jadi akun pendapatan jasa pertama di kredit. Oke, langsung tanggal sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah terlihat ya teman-teman. Oke, langsung aja, langsung tanggal 20. Diakui upah karyawan minggu lalu dibayar sebesar 500.000. Berarti beban ya teman-teman, beban gaji, kemudian utang gaji sebesar 500.000. Oke, jadi ini sudah sampai akhir dalam jurnal umum. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Apakah ada yang kurang jelas? Sebelum kita posting ke buku besar. Saya mau tanya buat tanggal 17. Pelunasan piutang 1.500.000 untuk pembelian jasa kemarin. Ini tuh maksudnya di tanggal, misalkan ini di Desember ya. Di Desember tahun 2016. Ini tuh pelanggannya ngutang di perusahaan tersebut, di perusahaan bengkel Pak Solihin ini. Jadi misalkan pelanggan tersebut utang jasa kepada bengkel ya, Pak Solihin sebesar 1.500.000. Itu jadi pelanggannya itu utang kepada bengkelnya Pak Solihin gitu. Bisa terjawab Nasya Putri? Jadi dicatatnya itu piutang di debit, karena kan piutang kan termasuk utang. Oh, sebentar, salah. Karena ini pelunasan berarti piutangnya berkurang di kredit. Mohon maaf, berkurang di kredit. Kemudian kas. Nah, kenapa kok kas? Karena perusahaan tersebut menerima uang tunai dari jasa bengkel. Jadi tanggal 17
Itu pelunasan piutang 1.500.000 dari pembelian jasa kemarin itu dicatatnya kas di debit, kemudian piutang di kredit karena piutangnya berkurang itu 1.500.000. Apakah sudah terjawab, Nasya Putri? Oke, Kak, kalau muda itu cuma ada di awal doang, Kak. Tergantung perusahaannya. Tapi karena ini contoh harian soal, jadi biasanya sih di awal karena untuk apa ya pionir gitu, untuk perintis perintis usaha kan biasanya kan sebuah perusahaan kan kayak menanamkan investasi di perusahaan tersebut gitu. Yang pertama gitu. Kayak perusahaan tersebut dulu nabung dulu sebesar misalkan di sini 50 juta, nabung dulu 50 juta, kemudian perusahaan tersebut baru mengoperasikannya kayak membayar beban-beban dan juga nanti ada perusahaan mengutang ataupun menerima piutang gitu. Ataupun perusahaan tersebut menerima penghasilan. Jadi nggak mesti ada di awal, tetapi karena ini contoh soal, biasanya ada di awal dan juga di UTBK juga biasanya sih di awalnya sih biasanya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, langsung kita posting aja nanti ini ke buku besar. Nah, sebelum ke posting ke buku besar, pastikan antara debit dan juga kredit sama atau balance. Kalau nggak sama, berarti kita salah. Nah, wah, ternyata balance. Nih, berarti kita nggak usah mengulang. Oke, langsung ke buku besar. Nah, aku langsung jelasin aja ini yang buku besar karena nanti lama panjang waktunya gitu. Jadi cara hitungnya ini itu tuh dari jurnal umum ini dikelompokkan. Misalkan akun yang pertama adalah kas, akun kas gitu. Dikelompokkan jadi satu tabel dan juga nanti akan menghasilkan saldo akhir ini. Saldo akhir. Nah, eh, tanggal 1 kan ada setoran modal nih 50 juta di jurnal umum ini 50 juta. Kemudian ada beban listrik, beban gaji di debit karena ini mempengaruhi kas maka di kredit ini dan juga seterusnya sampai sampai akun yang terakhir yaitu akun beban listrik. Jadi di plot satu-satu gitu. Nah, setelah setelah posting di buku besar, maka di jurnal umum ini ditandai yang sudah diposting yang mana aja gitu. Akun apa saja yang sudah diposting di ref. Eh, Kemarin kan kita sudah membahas penomoran akun ya. Nah, kalau harta itu kan satu. Nah, kalau kas ini biasanya sih satu 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 nomornya. Langsung aja kayak gini nanti. Kan ini sudah di upload ya, diposting ke buku besar. Jadi cara apa menandainya ini ditulis di ref sebagai tanda sudah diposting.
Kemudian di buku besar, di refnya ini ditulis ini JU.1, maksudnya Jurnal Umum halaman 1. Jurnal Umum halaman 1. Nah, nanti kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ada beberapa halaman, gitu. Ada banyak halaman. Karena kan transaksinya sangat banyak kalau di perusahaan besar. Itu. Kemudian kita ke neraca saldo. Dan di neraca saldo ini setiap akun, satu akun akhir ini dicatat nanti di neraca saldo. Contohnya seperti ini. Nah, kas, saldo kas dengan nomornya 111. Di debit sebesar 40.500.000. Apakah benar? 40.500.000. Ya, 40.500.000 sangat benar. Piutang 8.500.000, kelengkapan dan sebagainya. Nah, ini neraca saldo ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengecek antara jumlah debit dan juga jumlah kreditnya harus sama atau harus balance. Kalau nggak balance berarti salah. Kalaupun balance, kita cek dulu apakah ada yang salah mungkin, karena prinsipnya akuntansi, anak akuntansi, kalau nggak balance berarti salah, kalau balance belum tentu benar. Tuh. Jadi di plot satu-satunya nanti. Saldo akhirnya ini di plot satu-satu ke neraca saldo. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian atau kita sudah bertahap ke tahap penyesuaian atau tahap pengkisaran. Misalkan ini ada data penyesuaiannya, aku copy aja langsung ke jurnal penyesuaian. Ini data penyesuaiannya. Maaf ya teman-teman kalau ada suara dangdut. Karena tetanggaku hajatan. Nah, kalau jurnal penyesuaian ini biasanya sih Desember. Oke. Biasanya sih Desember. Tapi tergantung perusahaannya, ada yang 3 bulanan sekali, berarti kan ini kan kalau Januari disesuaikannya pada Maret gitu. Tapi biasanya Desember tanggal 31. Oke, langsung aja bulan Desember. Suaraku terdengar ya teman-teman? Dengar. Oke. Tanggal 31. Jadi ada data penyesuaian dari mungkin dari nanti kalau di perusahaan nanti dari manajer keuangan. Nomor 1, perlengkapan tersisa di akhir periode sebesar 1 juta. Nah, nanti karena di neraca saldonya ini perlengkapannya 2.500.000, tersisanya 1 juta, berarti kita kan sudah menjadi beban perlengkapan gitu ya. Sudah dihapus sebagai beban. Nah, nanti kita catat beban perlengkapan sebesar nah, tadi kan saldonya 2.500.000 dikurangi 1 juta. 2.500.000. Nah, perlengkapannya berkurang di kredit karena kan sudah terpakai. 1.500.000. Jadi kita ini yang bukan yang tersisa ya. Jadi kata kuncinya itu yang terpakai. Banter. Tanggal 31 lagi, tanggal nomor 2. Peralatan disusutkan 20% dari harga perolehan. Nah, tadi kan di neraca saldo peralatan 25 juta ya.
saldonya di debit 25 juta. Disusutkan 20%. Nah, ini maksudnya 20% setiap tahun, per tahun gitu. Berarti kan dari Januari sampai Desember kan cuma 1 tahun. Berarti kan nggak bertambah kan? Nggak bertambah 2 tahun. Kalau 2 tahun kan berarti 40% gitu. Berarti ini hanya disusutkan sebesar 20%. Gimana cara nyatetnya? Cara nyatetnya ini ya, tulis beban penyusutan atau ada nama lain beban depresiasi sebesar 20%. 20% itu berapa ya? 0,2 ya. 0,2 kali 25 juta. 5 juta. Di kreditnya ini bukan peralatan nanti, tapi muncul akun baru yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar sama 5 juta. Itu 5 juta. Itu yang ketiga, sewa gedung dibayar 1 Februari 2017 untuk 2 tahun. Nah, ini gimana? Berarti kita catat beban sewa dan juga sewa dibayar di muka. Ini 1 Februari 2017 untuk 2 tahun. Berarti kan ini sudah Desember. Berarti kita hitung Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Berarti 8. Yang sudah terpakai 8 bulan. Dari 2 tahun. 2 tahun kan berarti 24 bulan ya, teman-teman. Berarti caranya ini 8 per 24 kali ini. Nah, satu tadi sewanya 24 juta. Sehingga 8 juta sama nanti 8 juta. Jadi nomor 4, jasa diterima di muka yang sudah dibayar ke pelanggan sebesar 4 juta. Langsung jasa diterima di muka sebesar 4 juta. Pendapatan. Maksudnya jasa diterima di muka itu gimana? Maksudnya kalau ini kan bengkel ya. Contohnya ini misalkan ada pelanggan gitu, nitipkan motornya di servis. Tapi dia tuh bayarnya di muka, bayarnya tuh di depan, sebelum motornya jadi udah dibayar gitu. Sebesar 4 juta, maksudnya gitu. Ya, gaji karyawan buat pembukaan berarti kan perusahaan tersebut masih ngutang kepada karyawan ini sebesar 500.000 kan. Berarti kita catat utang gaji, beban gaji. Ya, utang gaji. Kemudian nomor
jasa bengkel sudah diberikan ke pelanggan namun belum diterima tunai. Nah, berarti itu contohnya tuh misalkan bengkel Pak Solihin ini udah benerin motornya gitu. Tetapi pelanggan tersebut ngutang. Nah, berarti kita catat piutang dan juga pelengkapan piutang 200.000 dan juga pendapatan 200.000. Mungkin di sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Jadi jutanya ini seperti ini. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, berarti langsung aja ke kertas kerja. Langsung aja, kalau ini tuh membutuhkan waktu yang lama. Nah, di neraca 1 kita tuh plot satu-satu di neraca 1 yang sebelum penyesuaian tadi. Plot satu-satu ini kas, piutang, pelengkapan dan sebagainya ke kertas kerja ke sini. Kemudian di jurnal penyesuaiannya juga dicatat di bawahnya. Seperti beban pelengkapan ini sebesar 1.500.000. Dari sini 1.500.000, kemudian dicatat di sini. Beban penyusutan dari sini 5 juta. Dan seterusnya. Kemudian di neraca 1 setelah disesuaikan. Nah, ini disesuaikan antara di neraca 1 dan juga di jurnal penyesuaian. Misalkan kalau ada di neraca 1 ini ada penyesuaian di jurnal penyesuaiannya, maka kita kalau di debit sama di debit maka ditambah, kalau di debit sama di kredit atau mungkin sebaliknya gitu dikurang berarti. Nah, ini kan kebetulan ada piutang. Di neraca 1 kan ada 8.500.000. Kemudian di jurnal penyesuaian juga ada di debit yaitu 200.000 dari sini. Dari sini. 200.000. Berarti kan 8.500.000 ditambah 200.000, 8. Dan juga ini perlengkapan. Nah, ini perlengkapan kan di neraca 1 kan ada 2.500.000. Di jurnal penyesuaiannya perlengkapan ada di kredit sebesar 1.500.000. Nah, berarti kan ini debit sama kredit berarti saling mengurangi kan, teman-teman. 2.500.000 dikurangi 1.500.000 sebesar 1 juta. Dan juga seterusnya. Kemudian nah, ini kemudian ada laba rugi. Kolom laba rugi ini khusus untuk akun nominal seperti pendapatan dan juga beban. Jadi kalau akun real itu enggak dicatat. Jadi ini misalkan pendapatan sebesar 5 juta, kemudian ada penyesuaiannya. Kemudian kita satu sesuaikannya 9.500.000. Nah, dicatat di kolom laba rugi sebesar 9.200.000. Kemudian beban gaji, beban listrik dicatat. Jadi akun-akun nominal seperti beban dan juga pendapatan dicatat. Nah, ini laba rugi ini kemudian dilihat gitu, antara sisi debit atau sisi kreditnya yang lebih besar. Kalau di sisi debit yang lebih besar, maka rugi. Kenapa rugi? Karena banyak beban. Bebannya lebih banyak daripada pendapatannya. Pengeluarannya lebih banyak daripada penghasilannya. Ini kan kalau dijumlah semuanya yang beban-beban ini kan 20 juta. Kalau pendapatannya hanya 9.200.000. Berarti nanti ada kolom baru yaitu rugi. Jadi 20 juta dikurangi 9.200.000. Jadi ruginya 10.800.000 di sini.
Ya, kalaupun di sini nggak dicatat nanti, tapi di sini nanti totalnya itu nggak balance, jadi harus dicatat. Kemudian di neraca, neraca ini untuk khusus untuk akun-akun nominal, kebalikannya kolom laba ruginya tadi, akun-akun nominal. Jadi kayak kas, piutang, perlengkapan, gitu. Kecuali beban sama perlengkapan itu tidak dicatat di kolom neraca. Nah nanti nggak balance nih antara sisi debit dan juga sisi kredit. Nah ini kan tadi kan rugi kan teman-teman. Sinyal sudah terlihat ya teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah dicatat di kertas kerja atau ini nama lainnya neraca satu, neraca lajur. Dia dicatat di tahap pelaporan. Kita membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca, dan juga laporan arus kas. Jadi langsung aja laba rugi. Kita buat laporan laba rugi dari bengkel Pak Solihin ini. Oke. Berarti pendapatan jasanya sebesar berapa ya? 9.200.000. 9.200.000. Kemudian karena tidak ada pendapatan non usaha, maka nggak dicatat, hanya ada pendapatan usaha. Kan di pertemuan kemarin kan ada pendapatan usaha dan juga ada pendapatan non usaha. Nah kebetulan di sini hanya ada pendapatan usaha, jadi hanya dicatat pendapatan jasa. Kemudian kita catat beban-beban. Beban gaji berapa ya? Beban gaji 2 juta. Beban listrik 500.000. Beban perlengkapan beban perlengkapan 1.500.000. Beban penyusutan 5 juta. Beban sewa berapa ya? Beban sewa 11 juta. Nah kita totalkan berapa ya? Total bebannya 20 juta. Kemudian ruginya berapa? Karena kan ini bebannya lebih banyak daripada pendapatan. Dikurangin 10.800.000. Sama ya teman-teman, sama kertas kerja tadi ruginya 10.800.000. Sudah selesai laporan rugi, kemudian laporan perubahan modal. Nah, modal awalnya berapa? Ini modal awalnya modal
60 juta rupiah. Kemudian ruginya tadi kita ambil di laporan laba rugi 10.800.000. Privenya berapa? Di kertas kerja prive 1 juta. Ditambah sama ini kayaknya kan pengurang modal kan, rugi mengurangi modal juga, dan juga kalau pengambilan pribadi atau prive juga mengurangi modal. Jadi total pengurang modalnya 11.800.000. Kita kurangi karena ini kan pengurang modal. Nah, jadi modal akhirnya 48.200.000. Kalau misalkan di sini di sini laba gitu, kemudian ada prive, nah berarti kan laba ini dikurangi prive sebesar ini gitu, sebesar ini gitu, tapi ini namanya total penambah modal, kemudian ini ditambah ini. Kalau ininya apa, laba, setelah laporan perubahan modal kita buat laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Langsung aja kayak gini teman-teman. Jadi aktiva lancarnya berapa, ini dilihat di kertas kerja bagian neraca ini yang kolom merah, tinggal di isi satu-satu. Nah kebetulan ini kan laporan posisi keuangan itu ada dua bentuknya, ada stafel dan juga ada skontro. Bedanya apa? Kalau stafel itu tuh secara vertikal, kalau skontro itu secara horizontal. Nah, yang saya buat ini adalah skontro karena horizontal antara aktiva dan juga pasifanya itu tuh enggak di sini gitu, enggak secara vertikal, tapi secara horizontal, dipisahnya secara horizontal antara aktiva dan juga pasifanya. Kalau stafel, nah nanti aktivanya di sini, kemudian pasifanya di sini gitu. Untuk modelnya ini menyesuaikan perusahaannya antara stafel dan juga skontro. Kemudian arus kas seperti ini, langsung aja. Nah kita masuk ke tahap penutupan. Tahap penutupan ini kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini apa? Jurnal ini dicatatnya itu tuh khusus untuk akun-akun nominal. Karena ini ditutupnya pada tanggal 31 Desember, maka kita catat 31 Desember. 3 Desember tanggal 31. Kasih ke sini biar kita pendapatan kan masuk akun nominal ya teman-teman, maka kita tutup di jurnal penutup. Karena ini saldonya kredit, saldo normalnya pendapatan itu di kredit, maka kita balik, kita tutup saldonya di kredit. Kita tulis pendapatan jasa. Pendapatan salah. Pendapatan debit. Pendapatan debit. Kemudian sebesar 9.200 supaya nanti saldonya 0 gitu. Nah, kemudian ada muncul akun baru namanya ikhtisar laba rugi. Sama juga 9.200.000.
beban-beban. Beban kan pada umumnya satu normanya di debit, maka kita catat, kita tutup di jurnal penutup itu di kredit supaya nanti saldo akhirnya itu nol. Di jurnal di buku besar penutup nanti di saldonya itu nol nanti. Ada beban apa saja? Ada beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, beban penyusutan, ya ada beban sewa, itu satu-satu. Dan gaji juta, dan listrik 100, dan penyusutan, beban perlengkapan beban penyusutannya 5 juta. Ini ada beban perlengkapan, beban sewa 11 juta, beban perlengkapan 1.500.000. Nah, di debit nanti muncul akun baru namanya istisarat rugi, sama aja istisarat rugi. Ini berarti totalnya dari ini, totalnya beban-beban. Ya, kita tutup private. Nah, private ini sebenarnya akun nominal, akun real, tetapi harus ditutup karena sifatnya yang mengurangi modal. Kan saldo normanya kan di debit, nah kita tutup di kredit. Private, nah anunya modal, debitnya modal. Berapa ya? Ini 1 juta. Modalnya juga kemudian kita tutup ruginya, ruginya di kredit 10 juta. Kita apa lagi? Kemudian modal juga sama 10 juta. Jadi itu teman-teman. Kalau ya nanti kalau di UTBK itu ini harus dihafalkan antara rugi sama laba. Kalau laba nanti itu di debitnya itu tuh laba, kemudian di kreditnya modal. Kenapa kok bisa gitu? Karena laba kan menambah modal kan bertambahnya di sisi kredit. Jadi di jurnal penutupnya gitu nulisnya. Nah kalau rugi kan berarti kan modal kan berkurang, modalnya berkurang di sisi kredit, di sisi debit, karena modal adalah satu namanya di kredit, maka modal kan kalau berkurang di sisi debit. Kemudian ruginya ini menyesuaikan di kertas kerja, ruginya menyesuaikan di kertas kerjanya di kredit, maka dicatatnya di kredit.
ke grup besar di posting gitu. Harus nol nanti. Nah, PV kan di awal periode kan sebesar 1 juta, kemudian ditutup di akhir periode sebesar 1 juta juga, maka saldonya nol. Pendapatan juga ditutup gitu sebesar 9.200.000, nanti di buku besarnya itu nol juga. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang kurang paham gitu? Karena udah selesai sih ini, udah selesai pada tahap penutupan. Aku stop share ya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin aku tunggu sampai pukul 17.25. Apa itu? Nesla, apakah ada pertanyaan? Atau ada bingung gitu, bisa diulang gitu, boleh. Kalau nggak ada pertanyaan tentang akuntansi, boleh tanya tentang kehidupan perkuliahan, boleh juga. Kayak kuliah tuh gimana sih kak? Apakah nyantai? Apakah banyak tugas gitu? Boleh. Gimana sih caranya untuk masuk di UGM? Juga boleh. Atau mungkin PTN favorit teman-teman. Masuknya jalur SBMPTN di UTBK gitu. Di pilihan pertama saya yaitu di UGM, di Universitas Gadjah Mada, di prodi S1 Ilmu Ekonomi. Aku dulu juga nggak bimbel konvensional kok teman-teman. Aku bimbelnya juga dari YouTube gitu, dari Growtika ini gitu. Aku belajarnya dari situ. Tapi kalau misalkan aku tuh nggak terlalu pro akan akuntansi, karena aku kan dari jurusan ilmu ekonomi, bukan dari akuntansi. Dari awal kelas 12 atau bagaimana Pak? Aku dari Januari mulai belajar. Januari itu mulai belajar tryout. Kalau mulai belajar apa? Materinya itu aku mulai dari November, sekitar bulan November. Jadi aku Januari itu udah nyelesain materinya, kemudian aku di Januari itu udah mulai tryout latihan soal itu Neswa. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Ya, aku cukupkan ya teman-teman karena udah nggak ada pertanyaan. Oke, selamat sore. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam aku tutor gitu,
Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.